Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitul Ma'mur, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, masih melanjutkan kajian kita, kajian fiqhus sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salat terhadap orang kafir. Tidak boleh bagi seorang muslim menyolatkan orang kafir, berdasarkan firman Allah Ta'ala surah At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih. Dan janganlah kamu, wahai Nabi, solatkan seorang pun di antara mereka yang meninggal buat selama-lamanya. Dan janganlah kamu berdiri di makamnya buat berdoa. Mereka telah ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan lagi pula kalau beda iman, beda frekuensi.
Kalau beda frekuensi itu nggak nyampe. Jadi kalau beda iman, beda apa Bu? Frekuensi. Karena beda frekuensi yang nggak nyampe. Terus bagaimana Ustadz kalau kita misalnya di antara ibu-ibu ada yang punya orang tuanya itu mati dalam keadaan belum masuk Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, monggo. Bagaimana seandainya di antara ibu-ibu misalnya ada yang orang tuanya ketika meninggal belum masuk Islam? Maka kalau ibu-ibu ingin dapat pahala berbakti, masih bisa. Caranya berbuat baik kepada orang-orang dekatnya beliau. Ya misalnya paman, bibi, pak lik, bulik, pak de, bude dari jalur ibu. Atau berbuat baik kepada anak-anaknya, berarti saudara-saudara kita sendiri. Atau kepada teman-temannya. Itu cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal, termasuk walaupun dia misalnya mati dalam keadaan di luar Islam. Itu ibu dapat pahala berbakti insyaallah. Atau fokus berbakti pada mertua yang masih ada, kalau mertuanya masih ada. Karena termasuk orang tua itu adalah mertua. Termasuk orang tua adalah mertua. Ijma' ulama mengatakan al-aba salasah. Yang namanya orang tua itu ada 3. Yang pertama alladzi yaliduka, yang melahirkan kamu, orang tua kandung. Yang kedua alladzi yu'allimuka, alladzi yunkihuka ibnatahu, yang menikahkan kamu dengan putrinya, yaitu mertua maksudnya. Yang ketiga alladzi yu'allimuka, yang mengajari kamu, guru-guru kita. Jadi masih bisa dapat pahala berbakti pada orang tua kalau kita berbakti kepada mertua. Nah, termasuk juga kepada guru-guru kita. Itu seperti itu. Kenapa? Nggih. Insyaallah, mudah-mudahan asal ikhlas. Ya mudah-mudahan lah. Kalau guru pahalanya banyak, berarti yang bantu guru pahalanya juga banyak. Dan ini saya serius. Ini bukan karena soal saya, enggak. Tapi memang begitu. Karena saya pun juga berkepentingan membantu para guru juga. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita niatnya mendukung kebaikannya, ya kita cuma dapat kebaikannya. Keburukannya kita enggak dapat. Contohnya ngeten Bu Wisaksono. Saya pernah tanya oleh jamaah. Jamaah saya ini mau membantu sebuah pesantren. Yang di pesantren itu beberapa amalannya jamaah saya ini enggak cocok. Nanya ke saya, gimana Ustadz, saya dapat dosanya enggak kalau nanti dia berbuat sesuatu yang saya enggak cocok itu. Walaupun saya tahu itu perkara khilafi aja sebenarnya. Saya bilang sama beliau, Pak Haji niatnya ngasih makan orangnya kan untuk kebaikan yang Allah ridhoi kan. Iya, ya sudah Pak Haji cuma dapat yang itu aja. Saya pakai hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Saya beri contoh nggih, contoh. Ibu-ibu memperbaiki jalan. Jalannya banyak berlubang, ibu perbaiki. Tujuannya apa? Supaya orang yang mau ibadah, mau sholat, mau kerja, mau belajar itu lancar jalannya kan? Pertanyaannya, yang lewat jalan situ apakah orang yang berniat baik saja? Enggak, orang mau maling lewat situ, orang mau nyopet lewat situ, orang mau nipu lewat situ, betul ya? Orang mau zina lewat situ. Pertanyaannya, kita dapat dosanya enggak? Enggak. Kenapa? Karena kita tidak meniatkan untuk itu. Nah, ngoten itu. Bersyukurlah Nabi bersabda itu, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa? Hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang mana? 84. Oh, ngoten nggih Bu Wisaksana nggih. Nah, itu. Begitu pula anak-anak mereka tidaklah disolatkan
karena bagi mereka berlaku hukum orang tua mereka, kecuali bagi anak-anak yang telah kita tetapkan keislamannya menurut hukum. Misalnya jika salah seorang dari orang tuanya masuk Islam atau meninggal, atau dia ditawan secara terpisah dari kedua atau salah satu dari orang tuanya, maka ia disolatkan. Misalnya gini Bu, ada anaknya orang kafir mati sebelum balik. Dalam pandangan akidah kita, anak ini masuk surga karena dia mati dalam keadaan fitrah. Tapi kita tidak punya kewajiban menyolatkan. Kenapa? Karena statusnya masih menginduk kepada bapaknya. Lah kemudian tidak boleh juga kan sama orang tuanya. Mana Pak saya sholatkan anaknya, ya nggak boleh lah pasti. Kecuali anak ini terpisah dari orang tuanya. Nah, entah itu di penjara atau sebagai tawanan atau anak hilang atau apa, itu baru kita sholatkan jenazahnya karena dia statusnya sebagai orang yang mati dalam keadaan anak yang mati dalam keadaan fitrah, ala fitratil Islam. Ya, jadi kita meyakini anaknya orang kafir yang mati sebelum balik itu masuk surga karena dia mati dalam keadaan fitrah, ala fitratil Islam gitu ya. Tapi kita tidak ada kewajiban menyolatkan jenazahnya kalau orang tuanya kafir, dan lagi pula kalau kita maksa nyolatin juga nggak boleh sama orang tuanya. Pasti dimarahi. Nah, tapi kecuali tadi dia terpisah dari orang tuanya. Itu seperti itu. Salat di makam. Dibolehkan menyolatkan mayat yang telah dikubur pada sembarang waktu, walau ia telah disolatkan sebelum dikuburkan itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu takziah, jenazahnya sudah dimakamkan, ibu-ibu ziarah ke makamnya menyolatkan jenazahnya kapan saja boleh, tidak ada masalah. Walaupun sebelum dimakamkan beliau sudah disolatkan. Tapi ingat rumusnya ya, rumusnya itu boleh disolatkan itu kalau sudah dimandikan ya. Walaupun belum dikafani tidak apa-apa. Contoh misalnya ada orang takziah, dia ingin menyolatkan karena dia buru-buru mau pergi, tapi jenazah sudah dimandikan. Nah, dia menyolatkan jenazah itu sudah boleh, asal sudah dimandikan. Yang kedua, andaikan sudah dimakamkan, karena dia ingin menyolatkan, boleh ziarah ke makamnya, menyolatkan jenazah di makam itu boleh, tidak apa-apa. Nah, nanti ini dalilnya ini. Walaupun tadinya sudah disolatkan. Mana dalilnya ini? Kita baca dalilnya ini. Telah kita sebutkan dulu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyolatkan syuhada korban perang Uhud setelah berselang masa 8 tahun. Syuhada Uhud dimakamkan ya karena kondisi saat itu pas 8 tahun kemudian digali ulang, dimakamkan kembali gitu loh. Supaya lebih tertata satu-satu gitu. Nah, itu Nabi menyolatkan kembali jenazah syuhada Uhud itu di situ setelah berlalu 8 tahun. Ya, betul. Jenengan misalnya iki biyen budiku durung tau tak salatno iki. Aku tak ziarah makam, tak salat. Ya, monggo silakan. Kalau kita memang tidak sempat menyolatkan jenazahnya. Walaupun sebelumnya beliau sudah disolatkan. Itu dipakai dalil, boleh tidak apa-apa. Nah, ngoten. Paham nggih? Nah. Dan diterima dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu katanya, kharajna kami keluar ma'an Nabi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma waradna al-baqi'a idan jadi ketika kita melintasi makam Baqi', tiba-tiba beliau melihat ada kuburan baru. Fasa'ala anhu, maka beliau bertanya tentang kuburan baru itu. Nabi jalan lewat Baqi', ada makam baru. Nabi nanya, ini makam siapa? Kalau bahasa kita kira-kira gitu. Beliau nanya gitu. Faqila, maka dikatakan fulanatun fa'arifaha. Ini makamnya si fulana. Si fulana ini ibu-ibu lah kalau bahasa kita. Dia yang saya tahu petugas tukang sapu masjid. Jadi perempuan. Fa'arifaha, maka Nabi mengenalinya.
Faqala, maka Nabi bersabda, ala adantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu saya biha tentang wafatnya wanita ini? Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kunta qailan shaiman. Saya saat itu panjenengan sedang tidur, shaiman sedang berpuasa. Saat itu jenengan sedang tidur dan sedang puasa. Fakarina an nu'diyaka, kami takut mengganggu panjenengan. Faqala, maka Nabi bersabda, la taf'alu, jongono, jangan begitu. La taf'alu, jangan berbuat demikian gitu. Lebih tepatnya bahasa dialektikanya ya aja ngono. La yamutanna ahadukum mayyitun ma kuntu baina azharikum illa adantumuni bihi fa inna sholati alaihi rahmatun, kata Nabi. Tidaklah salah seorang di antara kalian mati sementara aku masih ada di tengah-tengah kalian. Janganlah ada yang mati di antara kalian sementara aku masih ada di antara kalian, kecuali kalian beritahu saya. Harus, tidak boleh tidak kalau bahasa kita gitu. Karena nanti sholatku itu bisa menjadi penolong dengan izin Allah tentunya bagi orang yang mati itu. Maka sungguhnya sholatku itu alaihi rahmatun, menjadi rahmat, maaf, atas orang yang mati itu, yang disolati oleh Nabi itu. Kalau ada mayit disolati oleh Nabi, maka mayit itu akan dirahmati oleh Allah. Summa atal qabra, kemudian Nabi mendatangi kuburan baru tersebut. Fasoffana, maka Nabi itu menata sof kami, khalfahu, di belakang beliau, wa kabbara alaihi arba'an, dan beliau bertakbir atas kubur itu, atau atas mayit itu 4 kali takbir. Rawahu Ahmad, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Ahmad, wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi, wal Hakim, dan Al-Hakim, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wa sahahahu, dan keduanya mensahihkan hadis ini. Nah, jadi ini hadis yang dipakai dalil oleh para ulama tentang satu, bolehnya menyolatkan jenazah di kuburan. Yang karena kita nggak sempat menyolatkan jenazahnya saat belum dikuburkan, kita boleh menyolatkan jenazahnya saat berada di kuburan. Satu. Yang kedua, boleh juga kita menyolatkan jenazah itu walaupun sudah berlalu sekian lama, termasuk tadi 8 tahun untuk syuhada Uhud itu. Itu diperbolehkan. Ngoten nggih. Terus kemudian kalau saya mau tanya, kalau sholat jenazah baca Fatihah enggak? Baca Fatihah enggak kalau sholat jenazah? Fatihah itu Quran bukan? Berarti boleh enggak baca Al-Quran di kuburannya? Ya boleh, kalau merujuk pada dalil ini boleh. Kalau merujuk pada dalil ini boleh. Tapi pas saya ngomong kayak gitu ada jamaah saya nyeletuk. Ya boleh, cuman Fatihah saja katanya. Saya bilang ya itu sakarepmu, saya bilang gitu. Kalau yang saya pahami, kalau sebagiannya boleh berarti seluruhnya boleh. Kalau itu dilarang, Nabi tidak akan melakukan. Paham ya? Saya ditanya orang, ada contohnya nggak Nabi baca Quran di kuburan? Ada, ya ini hadisnya. Di antaranya ini hadisnya. Itu seperti itu. Kalau nanya saya, tapi kita nggak usah berkeras-keras. Ini ulama beda pendapat. Beda pendapat itu seusia dengan beda pendapatan, ya. Biasa mawon. Berkata Tirmidzi rahimahullah, kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan lainnya beramal menurut ini. Dan ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq rahimahumullah. Dan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat
di makam setelah jenazah itu disolatkan oleh sahabat-sahabatnya sebelum dimakamkan, karena tak mungkin akan mereka makamkan sebelum disolatkan lebih dulu. Nah ini, jadi walaupun jenazah sudah disolatkan lagi boleh. Sahabat yang sudah menyolatkan, solat lagi boleh enggak? Sahabatnya kan sudah menyolatkan, solat lagi boleh enggak? Lah boleh, tadi sama Nabi dia menyolatkan. Saya ulang ya, kan Nabi belum menyolatkan, jenazah terlanjur dimakamkan, padahal sudah disolatkan, Nabi menyolatkan, berarti menyolatkan jenazah yang sudah disolatkan boleh enggak? Boleh. Itu di mana? Di kuburan, boleh enggak? Boleh, karena Nabi mencontohkan. Pertanyaannya, yang sudah menyolatkan lagi boleh enggak? Boleh tadi. Itu tadi contohnya. Sahabat-sahabat menyolatkan kembali itu. Nabi kan baru, tapi sahabat kan sudah menyolatkan kembali. Boleh, tak apa-apa. Bahkan kalau kita baca hadis tentang syuhada Uhud kemarin, Nabi menyolatkan jenazah itu untuk satu jenazah berkali-kali. Siapa coba? Sayyidina Hamzah. Kan begitu disolatkan satu dimakamkan. Ada satu jenazah yang terus di situ sampai selesai pemakaman. Siapa? Jenazahnya Sayyidina Hamzah. Itu Nabi sholatkan berkali-kali. Jadi kita untuk satu orang sholat jenazah berkali-kali itu boleh, tidak apa-apa. Kan biasanya kalau tokoh terutama ya, itu kadang bergelombang-gelombang yang menyolatkan jenazahnya itu. Satu gelombang selesai keluar, masuk lagi gelombang lagi. Itu andai kan Anda terus berulang-ulang itu boleh, tidak apa-apa. Dalilnya ya sudah kita baca semua dalilnya kemarin. Itu sependek yang saya pahami begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dengan ikutnya para sahabat melakukan sholat di makam itu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa hal itu bukanlah tertentu hanya bagi beliau saja. Itu Nabi sengaja nyuruh sahabat bermakmum sama beliau untuk menjadi dasar bahwa ini bukan kekhususan untuk Rasulullah Muhammad SAW, tapi untuk seluruh umatnya. Itu seperti itu. Karena ada hal-hal tertentu itu yang memang khusus untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu untuk yang ini tidak, ini berlaku umum. Buktinya Nabi mengajak para sahabat untuk melakukannya. Contohnya apa Ustaz yang khusus kalau dalam hal sholat jenazah? Nabi tidak mau menyolatkan jenazahnya orang yang punya hutang. Itu khusus itu. Kalau kita tetap harus menyolatkan. Ada tetangga ibu punya utang sama ibu, meninggal, ibu nggak mau nyolatkan. Enggak, dia punya utang, Nabi nggak mau nyolatkan. Itu khusus. Kalau kita tetap harus menyolatkan. Itu bisa dipahami ya. Terus kemudian berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sunnah-sunnah yang mempunyai makna yang tegas ini dapat kita himpun dengan hadis yang sama maknanya, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, janganlah kamu duduk di atas kubur dan jangan pula kamu sholat padanya. Itu larangan adab ya. Adab kalau ziarah kubur itu jangan duduk di atas kuburan dan jangan sholat bukan yang sholat jenazah di atas kuburan, maksudnya begitu. Kalau kuburan di sampingnya, di belakangnya, di depannya tapi tertutup oleh tembok, tidak ada masalah. Walaupun ada perdebatan di antara para ulama ya, ada perdebatan. Kalau ibu mau nuntut dalilnya, oke lah kalau raudhah makam Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma itu khusus lah mungkin ya, khusus. Tapi ibu kalau perhatikan Nabawi sekarang ini, altarnya itu nempel baki lah itu. Ibu perhatikan. Ibu kalau keluar dari habis dari raudhah kan keluar itu menghadap ke sana persis itu kan gerbangnya baki itu. Itu altarnya Masjid Nabawi, altarnya itu nempel baki itu. Itu nempel baki. Itu kalau mau dipersoalkan apa enggak sah semua nanti. Itu seperti itu. Nah, tapi saya ulang, ini ulama beda pendapat ya. Ulama beda pendapat, tidak usah diperdebatkan lah. Tapi ada larangan kita sholat di atas kubur, dalam arti sujud di atas kuburan itu maksudnya. Ini adalah hadis yang sahih dan yang disabdakan ialah mengenai sholat di makam.
Jadi ini merupakan ucapannya dan telah kita ketahui pula perbuatannya dan sebenarnya keduanya tidaklah berlawanan. Karena sholatnya dilarang di makam itu tidak serupa dengan sholat yang diperbolehkan, yakni sholat jenazah terhadap yang tempatnya tidaklah ditentukan. Bahkan melakukannya bukan di masjid lebih utama dari di masjid. Jadi maksudnya sholat yang dilarang itu bukan sholat jenazah, tapi sholat seperti biasa itu. Nah, tapi kalau untuk sholat jenazah tidak apa-apa. Bahkan begini Bu, ada yang ini pendapat ya, ini pendapat fikih biasalah, yes and no itu biasa fikih itu. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat jenazah itu intinya kan mendoakan orang yang meninggal. Dia bukan sholat menghadap kepada Allah, bukan. Dia sholat mendoakan. Nah, karena dia bukan sholat menghadap kepada Allah, maka sholat jenazah itu andaikan ada orang nggak punya wudhu itu boleh Bu, tidak apa-apa. Tapi ini pendapat ya, yes and no-nya pasti ada. Jadi saya ulang ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa andaikan dia tidak punya wudhu, nggak punya tayamum, itu boleh, tidak apa-apa. Nah karena gini, yang wajib suci dari hadas kecil hadas besar itu sholat yang menghadap kepada Allah. Nah sementara sholat jenazah ini kan menghadapi jenazah. Dia bukan sholat menghadap kepada Allah, dia mendoakan jenazah. Mendoakan kan boleh tidak punya wudhu. Tapi ini pendapat ya, saya cuma ngomong aja sih. Maksud saya siapa tahu suatu saat ibu buru-buru misalnya, terus kadung make upan kandel misalnya jenazah wis siap pate wudhu iki gak ilang make up engko iki. Nah, misalnya. Padahal ibu pengen dapat pahala menyolatkan jenazah. Ya udah sholat aja nggak apa-apa. Kayak tadi di mobil kentut ya, repot. Monggo nggak apa-apa. Itu ikut pendapat yang itu boleh nggak apa-apa. Kenapa? Karena sholat jenazah itu bukan sholat menghadap kepada Allah, tapi sholat mendoakan jenazah. Karena yang kita hadapi kan jenazah yang kita hadapi. Itu seperti itu. Ini pendapat. Makanya nggak ada rukuk, nggak ada sujud, nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Karena memang itu konteksnya doa. Bukan menyembah Allah, bukan, tapi dalam konteks mendoakan jenazah. Ya berdoanya kepada Allah gitu. Paham ya? Tapi ini diskusi fikih ya, nanti yes and no-nya pasti ada. Cuman maksud saya kalau ibu menghadapi situasi yang kadang mungkin nggak sempat wudu, nggih monggo. Dalam konteks yang dimaksud ya. Itu seperti itu. Ya tentu punya wudu itu lebih aman. Itu seperti itu. Terus kemudian maka menyolatkannya di kuburnya adalah semacam di kendaraannya keranda, dan inilah yang dimaksud dengan solat pada dua tempat. Dan tidak ada bedanya antara beradanya di keranda di atas tanah atau di dalam kubur tanah atau di dalam tanah maksudnya. Berbeda halnya dengan solat biasa yang ada ruku sujudnya itu, karena ini tidak disyariatkan dilakukan di atas kuburan maksudnya ya. Apabila menyengajanya di sana, karena ini akan merintis jalan yang mengambilnya sebagai masjid. Satu hal yang dikutuk oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan sholat di atas kuburan itu mereka betul-betul sujud mereka itu. Yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid itu kalau kata Ibnu Abbas mereka sujud di atas kuburan memang. Nah itu yang tidak boleh itu seperti itu. Maka tak ada persamaannya antara perbuatan yang diancam dan dikutuk oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinyatakan pelakunya seburuk-buruk makhluk seperti tersebut dalam sabdanya, seburuk-buruk manusia ialah yang hidup mendapati terjadinya kiamat. Karena yang kalau sampai orang mendapati kiamat berarti kafir ya. Dan orang-orang yang mengambil kubur sebagai masjid, maksudnya sebagai tempat sujud, dengan apa yang dilakukan sendiri oleh beliau dan apa yang dilakukan sendiri oleh beliau secara berulang-ulang dan berkali-kali. Itu jadi beda ya antara sholat jenazah dengan sholat yang biasa itu. Jadi kalau yang sholat jenazah itu intinya apa? Mendoakan. Makanya nggak ada ruku, nggak ada sujud.
Nah, sementara kalau sholat biasa itu kita menghadap kepada Allah. Nah, menghadap ke jenazah dan menghadap kepada Allah itu beda. Makanya tadi bahkan berlaku ketentuan yang tadi andaikan tidak punya wudhu pun boleh sah tetap, itu seperti itu. Pun ada orang yang sholat di masjid sebelahnya ada. Pertama saya mengakui dulu ya bahwa ada perbedaan pendapat. Cuman kalau saya termasuk yang menyatakan sah. Kenapa kok sah? Pertama, ibu perhatikan Nabawi sendiri itu aja deh. Ya itu satu dulu. Walaupun nanti ada perdebatan tentang itu. Sekarang saya coba buka ayatnya. Ini yang dipakai dalil para ulama juga tentang sahnya ya. Yaitu di surah Al-Kahfi. Sebentar. Ayat 21 ya. Surah Al-Kahfi ayat 21. Wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la raiba fiha. Idh yatanazza'una bainahum amrahum wa qalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Ini sepeninggal Ashabul Kahfi. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Itu terjemahannya dari kata-kata kami akan bangun di atasnya sebuah masjid. Itu bahasa Arabnya di situ. Diterjemahkan dengan tempat ibadah. Itu dipakai dalil bahwa membangun masjid dekat makam itu boleh, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi bagi yang berpendapat boleh. Tapi ada juga yang berpendapat tidak boleh, bahkan mengatakan tidak sah. Pernah ada teman itu sholat di sebuah musola bersama seorang ustadz, sama-sama ustadz sih, cuman yang satu itu lulusan Madinah. Suatu saat begitu selesai sholat, teman itu bilang, itu sebelah musola itu ada makam itu. Loh, dia langsung mengulangi sholat di rumah temannya itu. Ya tidak apa-apa, itu pendapat. Cuman kalau ibu nanya saya termasuk yang berpegang pada pendapat boleh, tapi bukan di atas ya. Jadi di samping atau di belakangnya atau di depannya, yang penting tidak di dalam itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Ya itu sah-sah saja. Bagi yang berpendapat sah. Tapi bagi yang berpendapat tidak boleh, ya nama juga tidak boleh. Itu seperti itu. Saya di Bekasi ini, di Jakarta dan Bekasi saya sering sholat itu belakangan selesai loh ternyata di belakang ada kuburan ya itu yang pewakafnya itu, yang mewakafkan, wakifnya itu ada, keluarga wakifnya. Ya karena saya berpegang pada pendapat tetap sah sholatnya, saya nggak mengulang sholat. Terus, kecuali di atas kuburan itu baru, itu mungkin bermasalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu diantara dalilnya Bu. Di antara dalilnya itu ya praktiknya Nabawi itu sendiri. Walaupun tentang Nabawi ini diskusinya panjang ya. Saya ulang diskusinya panjang. Karena kalau dikatakan itu kekhususan untuk Rasulullah Muhammad SAW misalnya gitu ya. Tapi kenapa ada Abu Bakar di situ radhiyallahu an, ada Sayyidina Umar di situ radhiyallahu an. Kalau Nabi oke lah ada kekhususan. Tapi dua tokoh ini kan tidak ada dalil yang mengkhususkan. Sementara kita tahu rumah Nabi kan nempel masjid. Iya. Dulu tadinya itu nempel masjid, sekarang masuk dalam masjid malah sekarang. Satu, yang kedua, kalau memang itu kekhususan tanah haram, ada yang mengatakan kekhususan tanah haram, berarti itu butuh dalil khusus juga. Tapi kan tidak ada dalil khusus. Nabi mengecam tadi itu di Madinah loh, Nabi mengecamnya itu. Madinah itu tanah haram. Nah diskusinya panjang ini. Ulama beda pendapat. Cuman saya pegang pendapat yang tidak masalah selama tidak di atasnya ya. Selama tidak di atasnya. Saya pribadi ya. Karena kalau saya ngomong batal,
Berapa banyak sholat saya yang batal itu. Saya kadang begitu selesai sholat, loh, ono kuburan nih. Taunya itu setelah selesai kadang. Karena kita pas mau sholat ke tempat wudhu, kadang melintasi, kadang kelihatan loh ada makamnya. Iya, tapi di luar sih, nggak di dalam. Kalaupun ada yang di dalam itu di sebelah belakang misalnya, itu udah ada masalah. Kalau saya ikut pendapat yang tidak ada masalah gitu maksud saya gitu. Ngoten nggih, wallahu alam bishawab. Tapi harus saya akui ulama beda pendapat. Nanti kalau ada ustaz mengatakan tidak sah, ulang salatnya, ya silakan aja, tidak apa-apa. Saya itu cuma gini aja. Saya kan orang fikih ya. Di fikih itu saya belum pernah baca mubtilatus shalah, yang membatalkan salat adalah salat di atas makam misalnya gitu. Itu saya belum pernah baca itu. Ini misalnya gitu. Ya wallahu alam bishawab. Pun lanjut. Sekarang salat gaib. Salat gaib ini berarti jenazahnya enggak ada depan kita gitu maksudnya. Itu salat gaib. Boleh melakukan salat terhadap mayat yang gaib, yakni yang berada di negeri lain, baik negeri itu dekat maupun jauh. Maka hendaklah orang yang melakukan itu menghadap kiblat, lalu meniatkan salat baginya, membaca takbir dan melakukan seperti apa yang dilakukan dalam salat jenazah biasa. Dan dalam hati kita niat salat jenazah yang gaib, yang enggak ada di depan saya. 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala dalam hati ngomong gitu, Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, doakan mayit. Gak hafal doanya Ustaz, Allahumma maghfirlahu, Allahumma maghfirlahu, Allahumma maghfirlahu, kemarin gitu ya. Boleh, tidak apa-apa diulang-ulang aja. Allahumma maghfirlahu, Allahumma maghfirlahu, Allahumma maghfirlahu. Boleh diulang-ulang, tidak ada masalah. Terus yang keempat takbir, boleh langsung salam. Boleh baca doa dulu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Boleh, tidak apa-apa. Diriwayatkan oleh jamaah diriwayatkan oleh al-jamaah, sekelompok ahli hadis. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'alin nasin an-najasyiyah fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihi ilal musalla wa safa ashabahu wa kabbaru arba'at takbiratin, bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan mangkatnya Najasyi, raja Habasyah yang masuk Islam, ketika khalayak ramai kepada khalayak ramai pada hari ia wafat, dan pergi bersama mereka menuju lapangan, maka dibariskannya para sahabatnya dan salatkannya dengan 4 kali takbir. Pernah pas raja Najasyi wafat, Nabi menyolatkan jenazahnya bersama para sahabat dalam jarak jauh. Itu namanya salat jenazah, salat gaib namanya. Apa Bu? Salat gaib. Berkata Ibnu Hazm, mayat gaib itu disolatkan secara berjamaah dengan memakai imam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyolatkan Najasyi radhiyallahu an yang mangkat di Habasyah bersama para sahabat yang berdiri bersaf-saf. Ini merupakan ijma' yang tak dapat diingkari. Jadi ini termasuk ijma' yang tidak bisa diingkari, berarti sholat jenazah bil ghaib itu disyariatkan. Dalam hal ini Abu Hanifah dan Malik mempunyai pendapat lain, tetapi mereka tidak mempunyai alasan yang dapat diterima. Ini kata siapa? Kata saya Sabik dalam fikih sunnahnya. Saya mau terangkan dulu gini. Pernah satu saat ada sholat jenazah bil ghaib di sebuah masjid. Ada seorang jamaah itu marah-marah. Gak ada syariatnya ini. Gak usah. Itu Najasyi itu karena dia belum disolatkan, makanya disolatkan oleh Nabi. Berantem, rame itu masjid itu. Saya nggak tahu itu akhirnya jadi apa nggak sholat gaib itu. Saya nggak tahu. Cuman pengurus merbotnya nanya ke saya, gimana sih Ustaz tentang sholat gaib itu? Saya bilang disyariatkan. Saya bilang kata yang melarang itu Ustaz. Itu Nabi melakukan itu kan karena Raja Najasyi belum disolatkan di sana. Ya itu kan analisa fikih ya. Cuman saya juga punya analisa yang lain. Apa analisa saya? Ketika Raja Najasyi wafat, ada para sahabat Nabi nggak di sana itu?
ketika Raja Ethiopia wafat itu loh. Itu ada para sahabat nggak di situ? Ada. Kan para sahabat hijrah pertama ke Habasyah. Sebelum ke Madinah, hijrahnya sahabat itu ke Habasyah. Berarti ada sahabat nggak di situ? Masa sahabat Nabi nggak menyolatkan jenazahnya? Nah, Nabi menyolatkan itu karena memang sholatnya Nabi itu kan punya nilai rahmat bagi orang yang disolatkan. Dan ini dipakai dalil kata Ibn Hazm tapi ya, sebagai ijma bahwa sholat ghaib itu disyariatkan. Tapi memang nanti ada pendapat ulama yang lain. Dalam hal ini disebutkan misalnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang menganggap itu tidak perlu. Kalau di sana sudah disolatkan, tapi boleh kalau sana belum disolatkan. Misalnya mati di Korea, Korut misalnya, Korut, mati di Korut, wis ono sing nyolatkan misalnya, wis gak jelas wis. Akhirnya disolatkan di sini, boleh tidak apa-apa, karena nggak ada yang nyolatkan di sana. Tapi kalau Korea Selatan kan masih banyak orang Islamnya, terutama TKI itu. Sehingga kemudian ya ada kemungkinan di sana sudah disolatkan. Tapi kalau yang di Korut kan buh sapa sing nyolatno. Wong presiden iku medeni koyo ngono ya. Itu seperti itu. Pun lanjut. Selanjutnya sholat jenazah di masjid. Tidak ada salahnya menyolatkan mayat di masjid jika tidak dikhawatirkan akan mengotorinya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha illa fil masjid." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada menyolatkan Suhail bin Baydha kecuali di masjid. Dan para sahabatnya juga menyatakan menyolatkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma di masjid tanpa seorang pun yang membantah. Karena ia adalah seperti sholat-sholat lainnya. Mengenai pendapat Malik dan Abu Hanifah rahimahumullah yang menganggapnya makruh karena berpedoman kepada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ala janazatin fil masjidi fala syai'a lahu." Barang siapa menyolatkan jenazah di masjid, maka tiada suatu pun, maksudnya tiada suatu pahala pun baginya. Maka dari satu segi ia bertentangan dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW sendiri dan perbuatan sahabat-sahabatnya. Dan dari segi lain hadis tersebut merupakan hadis yang lemah, dhaif. Jadi rupanya hujahnya lemah dalam hal ini. Apalagi dikatakan Nabi justru malah melakukan kan. Nah, berarti hadis ini sudahlah lemah, bertentangan dengan hadis yang sahih pula. Maka dimenangkan adalah hadis yang sahihnya itu. Berkata Ahmad bin Hanbal, hadis ini dhaif karena diriwayatkan oleh perawi tunggal Saleh Maulana dari Tau'amah, seorang yang lemah. Tetapi para ulama menyatakan hadis ini sahih. Hanya kata mereka yang tercantum pada naskah-naskah yang sahih dan terkenal dalam Sunan Abu Dawud dengan kata-kata maka tiada suatu pun baginya, maksudnya ia tidak berdosa maksudnya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jadi bukan tidak dapat pahala tapi tidak berdosa maksudnya. Ini hadisnya sama tapi penafsirannya berbeda. Yang satu mengatakan la syai'a maksudnya tidak apa-apa. Yang satu lagi mengatakan la syai'a itu enggak dapat pahala. Ya begitulah para ulama nih. Kadang hadisnya sama, pendapatnya berbeda. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tidaklah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW terus-menerus melakukan sholat jenazah itu di masjid. Bahkan beliau biasa melakukannya di luar masjid, kecuali bila ada halangan. Memang kadang-kadang ia menyolatkan mayat itu di luar masjid, seperti yang dilakukannya terhadap Ibnu Baydha. Jadi kedua-duanya boleh, tapi yang lebih afdol ialah di luar masjid. Jadi justru yang paling utama menyolatkan jenazah itu di luar masjid, yang paling utama. Tapi di kita kebanyakan di masjid atau di musola biar jamaahnya banyak. Karena kalau enggak malah kadang sedikit yang menyolatkan biasanya. Apalagi kalau hari Jumat, biasanya ngambil momen habis sholat Jumat biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang tanggal berapa, Bu?
25 gitu. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Oke, masalah atau masalah yang lain boleh, monggo. Oke, monggo Bu Sutira. Sebentar. Napa? Oke. Ibu lagi nonton film Ashabul Kahfi. Jadi, bener apa enggak gitu? Gini Bu, pertanyaannya yang bikin film itu siapa? Ya tahu, saya juga nggak tahu. Nanti dicari tahu. Kalau yang bikin film kan gini Bu, gini. Ada beberapa film para nabi itu diceritakan versi agama sebelah. Ya, kayak kisah Nabi Musa. Itu yang bikin film itu ada yang agama sebelah itu, bukan versi Muslim. Iya, ada mungkin kisah Nabi Yusuf. Itu diceritakan versi agama sebelah, bukan versi agama Islam. Siapa yang bikin filmnya? Makanya Ibu nanti tanya sama Mbah Ai. Nah, tanya sama Mbak Ai. Nanti Mbak Ai ini film judul ini yang bikin siapa? Ini cerita versi Muslim atau versi di luar Islam? Nah, biasanya Mbah Ai itu tahu aja itu Mbak Ai itu. Mbak Google atau Mbak Ai. Kenapa? Nggih. Ya. Enggak, tergantung siapa yang bikin. Makanya harus tahu siapa yang bikin gitu aja. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo Bu. Oke. Ibu sholat subuhnya berjamaah di mana? Di madrasah. Terus. Sholat sunnah syuruk itu kan sama dengan sholat duha di awal waktu. Kalau Ibu nanya boleh apa tidak? Boleh. Cuman Ibu nggak dapat keutamaan haji dan umroh sempurna. Kalau Ibu ingin dapat pahala haji dan umroh sempurna, Ibu jangan keluar dari tempat sholat Ibu itu sampai syuruk. Jangan keluar dari tempat sholat itu sampai syuruk. Idealnya sih di masjid, idealnya itu seperti itu. Wallahu a'lam. Ini sependek yang saya ingat ya. Yang penting jamaah itu. Saya bilang yang penting jamaah. Tapi ada kata-kata dia menempat di musola, maksudnya di tempat sholatnya itu. Jadi Ibu jangan keluar dari tempat sholat itu. Kalau Ibu pulang berarti kan keluar. Iya, kalau Ibu keluar berarti nggak dapat sudah. Itu seperti itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang idealnya di masjid sih, Mang. Idealnya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Masalah yang lain? Lu jelas semua nggih? Masya Allah. Oh ngantuk. Oh hawane AC nggih, kedinginan. Masya Allah. Nggih. Kalau memang kedinginan, kalau nggak ada, cukup dulu atau lanjut? Masih ada 7 menit ini. Saya teruskan mawon nggih. Masih ada 7 menit ini. Saya teruskan lagi nggih. Salah ngantuk. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Menyolatkan jenazah di tengah kuburan. Ini kok begitu lagi?
Menyolatkan jenazah di suatu kubur yang terletak di tengah-tengah pekuburan dianggap makruh oleh jumhur mayoritas ulama. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga menjadi mazhab dari Atha An-Nakhai Asy-Syafi'i, Ishaq dari Ibnu Munzir rahimahullah berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarata wal hammama. Bumi itu semuanya menjadi masjid kecuali pekuburan dan tempat pemandian. Menurut suatu pendapat dari Ahmad, hal itu tak ada salahnya karena Nabi Muhammad SAW melakukan sholat di suatu kubur yang berada di tengah pekuburan. Begitupun Abu Hurairah radhiyallahu an, Aisyah menyolatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha di tengah pekuburan Al-Baqi, dengan disaksikan oleh Ibnu Umar dan Umar bin Abdul Aziz melakukannya pula. Jadi ulama beda pendapat. Jadi misalnya ada orang menyolatkan jenazah di tengah kuburan, itu apakah boleh atau tidak? Pendapat yang pertama mengatakan makruh. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, tidak ada masalah. Yang mengatakan makruh karena ada larangan dari Nabi, kadar larangannya adalah makruh. Sementara yang kedua menyatakan boleh karena yang dicontohkan oleh para sahabat, beberapa sahabat maksud saya, itu justru dilakukan di tengah kuburan tadi itu. Kalau saya mencoba menengahi gini, kalau saya pribadi mencoba menengahi, kalau jenazahnya masih di atas permukaan, mungkin berlaku hukum makruh itu. Tapi kalau jenazahnya sudah dimakamkan, namanya dimakamkan masih di tengah kuburan. Kalau itu tidak apa-apa. Ngerti nggih? Wallahu a'lam bishawab. Dan larangannya makruh. Makruh itu bukan haram ya. Jadi enggak usah berkeras-keras. Ini ulama berbeda pendapat juga. Wanita boleh melakukan salat jenazah. Boleh. Jadi ibu-ibu boleh melakukan salat jenazah. Diperbolehkan bagi wanita menyolatkan jenazah seperti laki-laki, baik secara perorangan maupun secara berjamaah. Jamaah PKK boleh, tidak apa-apa. Umar pernah menunggu Ummi Abdillah hingga ia turut menyolatkan Utbah. Begitupun Siti Aisyah radhiyallahu anha menyuruh agar jenazah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu dibawa kepadanya agar dapat disolatkannya. Berkata An-Nawawi rahimahullah, dan seyognyanya atau sesurabayanya disunahkan pula bagi mereka berjamaah sebagaimana, ya kan, seyognyanya atau sesurabayanya, seyognyanya disunahkan pula bagi mereka berjamaah sebagaimana pada sholat-sholat lainnya. Hal itu juga dikemukakan oleh Hasan bin Saleh, Sufyan ibn Tsauri, Ahmad dan golongan Hanafi rahimahumullah. Hanya Malik rahimahullah berpendapat hendaklah mereka melakukannya secara perorangan. Jadi wanita secara prinsip boleh menyolatkan jenazah sebagaimana laki-laki, boleh perseorangan, boleh berjamaah, boleh bermakmum ke laki-laki. Namun kalau wanita saja sarannya perseorangan saja, itu sarannya. Terus orang yang lebih utama menyolatkan jenazah. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai siapa yang lebih utama dan lebih berhak bertindak sebagai imam dalam salat jenazah. Ada yang mengatakan bahwa yang lebih berhak ialah orang yang mendapat wasiat, kemudian kepada pemerintahan, kepala pemerintahan, lalu bapak dan seterusnya ke atas, kemudian anak dan selanjutnya ke bawah, dan setelah itu ashabah yang terdekat. Ini adalah pendapat golongan Maliki dan golongan Hambali. Ada pula yang mengatakan yang lebih utama ialah bapak, kemudian kakek, lalu anak, kemudian cucu, lalu anak saudara paman, lalu anak paman menurut susunan ashabah. Ini merupakan mazhab Syafi'i dan Abu Yusuf. Sedangkan mazhab Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan yang lebih utama ialah kepala pemerintahan juga jika ia hadir, kemudian qadhi, kemudian imam di lingkungan itu, lalu wali bagi jenazah, wanita dan setelah keluarga yang terdekat. Sebentar ya. Kemudian yang menyusulnya menurut susunan ashabah, kecuali bapak karena ia hendaklah didahulukan dari anak, maka keduanya sama-sama ada. Ini Bu gini, ini penting ya. Saya pernah tanya oleh jamaah, Ustadz, yang paling berhak menyolatkan jenazah istri saya
Itu saya suaminya atau anak laki-laki saya? Saya ulang ya. Jamaah saya itu nanya, Ustadz, nanti kalau istri saya meninggal, itu yang paling berhak menyolatkan jenazah anak saya itu, jenazah saya itu saya suaminya atau anak saya, anak laki-laki maksudnya. Maka saya jawab anak. Ya. Kalau memandikan, enggak, ini menyolatkan dulu. Ya. Saya jawab yang paling berhak adalah anak lelaki, bukan suami, anak lelaki. Yang paling berhak ya. Ya, yang paling berhak itu anak lelaki. Tapi kalau secara urutan, kalau dia masih punya bapak, bapaknya yang paling berhak menyolatkan. Kalau nggak ada bapak, kakek. Kalau ada masih ada kakek, kakek. Kalau nggak ada, baru turun ke anak. Jadi kalau ada seseorang meninggal dunia, yang paling berhak menjadi imam, maksudnya menyolatkan itu ayah kandungnya dulu. Baru kalau nggak ada ayah kandung, kakeknya masih ada nggak? Kalau kakeknya nggak ada, baru anak gitu. Setelah itu siapapun bolehlah. Dari kalangan saudara-saudaranya silakan, tidak ada masalah. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nggih, sudah berisik nggih. Iya. Saya sudah beberapa kali di sini gini. Kadang ya sudah beberapa kali begini. Ya pun kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.